Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum Swastiastu Santi Santi Hum, kembali bersama Gusan Legend Al-Malangi. Di malam ini sahabat-sahabat, di malam Jumat Legi, saya berikan satu amalan bisa sahabat-sahabat amalkan, yaitu amalan kebal santet atau sihir dan guna-guna, atau agar tidak mempan terhadap sihir, tenung, atau guna-guna. Amalan ini sudah sebaiknya dipuasai 7 hari muti dan minimal setiap harinya dibaca 7 kali, karena ada 7 kalimat atau 7 ayat. Insya Allah kalau sahabat-sahabat sudah mengamalkan itu dan istiqomah setiap hari diamalkan 7 kali minim ya, insya Allah sahabat-sahabat akan mempunyai sukma raga jiwa kebal terhadap santet atau sihir dan guna-guna, atau istilah ini tidak mempan di sihir itu ya. Jangan lupa tawasulnya ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah, wa ila hadratin khususan Sultani Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Fatihah, wa ila hadratin khususan Sohibul Ijazah, siapa aja seandainya saya menjazakan ya, wa ila hadratin khususan Nanang Haryadi Ruhi wal Jasati wal Fikri wa amali makbulal bidunya wal akhirah bi manfaati bidunya wal akhirah hajatan suratul Fatihah gitu ya. Terus bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Setelah itu sahabat-sahabat baru kirim Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita ya, terus kepada diri kita sendiri. Contohnya wa ila hadratin khususan dulur papat limo pancer ingsun kakang manmati kakang kawa adik-adik ketilan buser ingsun nanang harti utawi gusarejen Al-Fatihah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin gitu ya. Setelah itu baru baca astagfirullahaladzim 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100 kali, terus la ilaha illallah 100 kali. Terus membaca 7 ayat. Ayat pertama begini bunyinya, sakhoru ayunan nasi was yarhabuhum waja'u bisihri adim. Itu surat Al-A'raf ayat 116. Kemudian ayat keduanya fawaqa al-haqqu wa batola ma kanu ya'malun. Itu surat Al-A'raf ayat 118. Itu yang kedua. Selanjutnya dilanjutkan ayat yang ketiga, qala Musa majitum bihi sihru innallaha la yubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Itu surat Yunus ayat 81. Terus dilanjutkan ayat keempatnya, awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata patskan fafataknahum. Surat Al-Anbiya ayat 30. Terus ayat kelimanya ya, membaca surat kalimat di surat Al-Fatih yang berbunyi wayan surukallahu nasron azizah ya, itu ayat kelimanya. Surat Al-Fatih ayat 3 ya. Terus ayat ke-6-nya yang harus dibaca, fafatahna abwabas sama'i bima'in munhamirin
wa fajarnal ardo uyunan. Itu surat Al-Qamar ayat 11 sampai 12. Itu ayat ke-6. Ayat ketujuhnya itu membaca kataballahu la aghlibanna anna rasuli innallaha qawiyyun aziz. Surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadillah ya, ayat 21. Itu sahabat-sahabat. Dan jika untuk mengobati orang, ayat tadi itu ditulis di atas telur. Satu ayat satu telur, satu ayat satu telur, sampai 7 ayat itu di 7 telur. Setelah itu telur-telur tersebut setelah ditulisi kalimat tadi direbus ya. Setelah itu diberikan orang yang kena sihir atau kena guna-guna. Insya Allah boleh dimakan sekaligus, tapi boleh juga 2 hari, 3 hari boleh sampai telur tersebut habis. Itu sahabat-sahabat. Itulah amalan untuk amalan kebal santet atau sihir dan guna-guna. Kalau istilah kiai itu agar tidak mempan terhadap sihir, tenung atau guna-guna, gitu ya. Amalan itu 7 ayat itu dipuasai 7 hari muti. Selama puasa minimal sahabat-sahabat harus membacanya 7 kali. 7 kali diamalkan. Insya Allah amalan itu akan bermanfaat bagi sahabat-sahabat dan juga buat yang mengamalkan amalan itu untuk mengobati orang dan membantu orang, gitu ya. Karena setiap manusia itu punya amalan masing-masing. Sebagai tambahan, jangan lupa tawasul kepada almarhum Syekh Ki Haji Maksum Pundu Sidoagung Tempuran Magelang. Terus Kiai Haji almarhum Syekh Kiai Dalhar Watu Congol Muntilan Magelang. Dan ketiga almarhum Syekh Kiai Haji Fakhruddin Bulu Salaman Magelang. Dan keempat Syekh Kiai Haji Muhajir Bendu Pare Kediri. Kelima almarhum Syekh Khalil Kiai Haji Khalil Harun Kasingan Rembang. Yang keenam almarhum Syekh Kiai Abdul Manap Lirboyo Kediri. Yang ketujuh ya, almarhum Syekh Kiai Haji Fatullah Mangunsari Nganjuk. Yang ke-8 itu almarhum Syekh Kiai Haji Hasim Ashari Tebu Ireng Jombang. Yang ke-9 Kiai Haji almarhum Syekh Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Insya Allah kalau Anda bertawasul kepada beliau-beliau itu juga akan bermanfaat ilmu amalan kebal, santet atau sihir dan guna-guna ini. Semoga ini yang saya berikan bisa bermanfaat bagi sahabat semuanya. Akhir kata, kalau ada kebenarannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekhilafan dan kesalahannya, ana fakru min ilmi, ana dhaif min ilmi. Ya, tak lupa sebelum mengamalkan ini utamakan untuk sedekah uang minimal ke 7 masjid atau ke sedekah kepada orang-orang alim atau yang mengijazahkan. Insya Allah ilmu Anda akan berkah dan mendapat keridhaan Allah SWT. Karena afdalul ilmi bi barokati as-sodaqatu alal ustadi, artinya keberkahan ilmu itu ketika Anda sudah bersedekah kepada seorang alim dan guru. Insya Allah sedekah uang, kalau enggak ya fil masjidi sampai inal masjidi, 7 masjid sedekah uang ya. Begitu. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.